Selamat pagi semua teman-teman guru dan juga semua murid kelas dewasa. Hari ini kita bersyukur sebab Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lewat sekolah minggu, lewat pelajaran-pelajaran sekolah minggu yang kita pelajari. Dan hari ini kita memasuki pelajaran yang keempat tentang menolong yang lemah. Bagaimana kita dituntut oleh Tuhan untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang menjadi murid Kristus yang mampu untuk memikul salibnya. Dan hari ini kita belajar kita bisa menjadi berkat untuk orang lain dengan menolong mereka yang lemah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kami merenungkan tentang bagaimana kami harus bersikap dalam hidup, bagaimana kami harus menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di mata Tuhan, semakin berkenan di mata Tuhan dan mampu menjadi berkat untuk sekeliling hidup kami, sehingga nama Tuhan pada akhirnya akan dipermuliakan di atas segala-galanya. Pimpin kami Tuhan, seluruh waktu ini kami serahkan, agar Tuhan yang menolong kami melalui Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, saya mau mengajak kita melihat kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama, yang juga Bapak Ibu Saudara dan teman-teman bisa lihat di buku pelajaran yang kita miliki. Firman Tuhan mengatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi kuat sehingga kita mampu untuk bisa menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kalau kita mau menolong seseorang yang lemah, seseorang yang perlu kita bantu, maka posisi kitanya harus menjadi posisi seseorang yang siap untuk membantu orang itu, untuk menolong orang itu. Kalau kita harus belajar, kalau kita harus mengerti tentang segala sesuatu, maka dengan satu tujuan ialah kita untuk menolong orang lain dan bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Talenta yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita gunakan untuk menolong orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana kita bisa menjadi kuat? Saya mau ngajak kita bersama-sama belajar tentang satu keadaan di mana kita menjadi kuat sehingga kita mampu menjadi berkat buat banyak orang. Saya mau mengajak kita melihat bagaimana kita bisa menjadi kuat, apa saja yang harus kita jalani dan lakukan dalam hidup ini. Mari saya mau ajak kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul ketiga, maksud saya ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan nanti kita melihat satu bagian dari ayat yang ke-7 yang merupakan tindakan yang diambil ketika menolong orang yang lemah tersebut. Ya, kalau teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan di kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 dan yang ke-10 ini ialah mengisahkan tentang Petrus dan Yohanes yang melayani seorang yang lumpuh sejak lahir, yang menolong orang yang lumpuh sejak lahir sehingga orang yang lumpuh ini pada akhirnya bisa berjalan. Tapi saya mau kita belajar tentang bagaimana Petrus dan Yohanes bisa menjadi kuat, padahal Petrus dan Yohanes pernah jatuh dalam kesalahan yang membuat mereka menjadi lemah. Tetapi pada akhirnya mereka bisa menjadi kuat dan mereka juga bisa jadi berkat untuk orang lain dan menolong orang lain sehingga menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara dan teman-teman mengetahui bagaimana Petrus dan Yohanes pernah jatuh dalam kesalahan. Petrus pernah menyangkal Yesus. Yohanes pernah meminta posisi yang tinggi untuk dia ada di sebelah kanan Allah. Petrus dan Yohanes pernah lemah dengan membiarkan Yesus bergumul di Taman Getsemani dan mereka tertidur ketika Tuhan minta mereka berjaga-jaga. Tetapi dari kesalahan yang mereka lakukan,
dari hal yang mereka jalani dalam hidup mereka, mereka pada akhirnya ketika mereka menerima kuasa dari Roh Kudus, maka mereka berubah dan mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat yang bisa melayani Tuhan. Seperti yang kita tahu ketika Yesus dihukum, ketika Yesus diadili, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus mati, dikuburkan, murid-murid Yesus banyak yang lari. Murid-murid Yesus banyak yang ketakutan. Tetapi ketika akhirnya Yesus menampakkan diri dan menunjukkan bahwa dia sudah bangkit, dan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya melalui Roh Kudus, sehingga murid-muridnya ini menerima kuasa dari Roh Kudus, dan pada akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Hal yang saya mau ajak kita sama-sama belajar dari kehidupan Petrus dan Yohanes ialah jangan pernah terpuruk karena kesalahan yang pernah kita lakukan. Mari kembali kepada Tuhan, bertobat, terima pemulihan dari Tuhan, kuasa Roh Kudus yang hidupi kita kembali dalam hidup yang baru, yang membuat kita boleh menjadi pribadi yang kuat sehingga mampu untuk menolong orang lain, mampu untuk menolong mereka yang lemah. Jadi hal yang pertama yang bisa kita pelajari ketika kita mau menjadi kuat ialah jangan pernah kita terbenam dalam kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi mari kita bangkit, kita kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, menjalani hidup yang baru, dan menjadi berkat buat banyak orang melalui kehidupan kita yang baru. Baik, hal yang kedua yang perlu kita lakukan untuk kita kuat dalam Tuhan sehingga kita mampu menolong yang lemah ialah kita berakar di dalam Tuhan. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 mengajarkan kita untuk kita kuat di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tuhan mengatakan kita berakar di dalam Tuhan supaya kita bisa menjadi kuat. Sehingga ketika kita kuat, kita mampu menolong yang lemah. Berakar di dalam Tuhan. Saya mau ajak kita melihat kitab Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13. Mazmur 92 ayat yang ke-13, bagaimana berakar yang kuat itu. Firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sekali lagi, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya tertarik membaca tentang bagaimana seseorang menanam pohon korma. Jadi pohon korma itu bisa bertumbuh di daerah yang panas sehingga hasilnya baik dengan cara ditanam, dengan cara menggali lubang yang cukup dalam, dan bibit korma itu dimasukkan ke dalam lubang yang digali tadi, lalu ditimpa dengan batu yang berat, sehingga pohon korma ini, bibit korma ini akan bertumbuh terlebih dahulu ke bawah untuk berakar. Dia akan terus berakar ke bagian paling bawah untuk mencari sumber air supaya mencukupi pohon ini untuk bisa bertumbuh. Ketika pohon ini sudah menemukan sumber air yang cukup, yang kuat, maka dia akan mulai bertumbuh ke atas. Dan ketika dia bertumbuh, maka dia akan mengangkat batu yang menindih dia, sehingga akhirnya pohon ini boleh tumbuh menjadi pohon yang kuat. Kalau firman Tuhan tadi mengatakan berakar di dalam Tuhan, artinya kita terus mencari, belajar dari Tuhan. Mungkin kita ditimpa oleh sesuatu yang membuat kita berat, membuat kita punya beban, tetapi itulah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita mampu berakar di dalam Tuhan. Ketika kita sudah kuat,
karena sumber yang terus kita cari, terus kita pelajari, terus kita gumuli, terus kita lakukan dalam hidup kita, akhirnya kita bisa bertumbuh dan mengangkat semua beban-beban yang ada itu dengan pertolongan Tuhan, sehingga kita menjadi kuat. Dan seperti Kolose katakan, ketika kita sudah kuat, maka kita dibangun di atas Tuhan dan semakin teguh di dalam iman yang diajarkan kepada Tuhan, oleh Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau hal yang pertama tadi, kita jangan terpuruk dalam kesalahan, tetapi mari kita bangkit dari kesalahan kita, bertobat dan kembali melayani Tuhan dengan penuh semangat. Lalu yang berikutnya ialah kita berakar di dalam Tuhan supaya kita bisa menjadi kuat, dan ketika kita kuat, kita mampu menjadi berkat, menolong mereka yang lemah. Hal yang ketiga ialah supaya kita tetap bisa kuat dan kita bisa menjadi berkat untuk menolong yang lemah, ialah kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau tadi kita berakar supaya kita menjadi kuat, maka yang berikutnya ialah kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis akan berupaya untuk melemahkan kita. Iblis akan berupaya untuk membuat kita menjadi seperti kehilangan semangat untuk bisa menjadi kuat. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita tetap menjadi kuat dengan cara mengenakan seluruh perlengkapan yang Allah berikan dalam hidup kita. Ketika kita punya beban, ketika kita punya hal yang membuat kita lemah, marilah kita tetap ada di dalam Tuhan. Seperti kitab Matius pasal yang ke-11. Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ketika beban itu ada dan memang Tuhan izinkan juga ada dalam hidup kita, maka firman Tuhan berkata, pikul kuk yang Tuhan pasang, dan belajar dari Tuhan dengan apa yang ada beban dalam hidup kita. Kuk yang Tuhan berikan bukanlah satu beban yang membuat beban kita bertambah, tetapi kuk ini lebih berbicara kepada perlengkapan senjata yang Allah berikan supaya kita mampu mengatasi beban yang harus kita jalani. Kuk yang Tuhan berikan ialah kemampuan kita untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan, untuk kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Kalau kita menjadi kuat di dalam Tuhan dan tetap kuat di dalam Tuhan, maka kita mampu untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Untuk mereka yang lemah, untuk mereka yang memerlukan pertolongan kita, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan itu dalam kehidupan kita. Saya tertarik sekali ketika saya mempelajari tentang kuk ini. Kuk ini adalah bagian yang ditempatkan pada tengkuk leher sapi atau kerbau untuk bisa menarik bajak ataupun bisa menarik batu kilangan untuk mereka bekerja menyelesaikan tugas-tugas yang dilakukan dengan membajak ataupun menggiling dalam batu kilangan. Tetapi kuk yang dipasang ialah untuk membantu mereka meringankan apa yang harus mereka lakukan. Dan itu juga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita sudah berakar dalam Tuhan, kita bertumbuh untuk tetap menjadi kuat dalam Tuhan. Dan ketika kita dilemahkan, maka pakailah perlengkapan yang Tuhan berikan, supaya kita mampu melewati semua tantangan yang melemahkan kita, dan kita mampu menjadi berkat untuk banyak orang. Hari ini kita belajar dari buku pelajaran ini, untuk bagaimana kita bisa menjadi kuat, sehingga kita mampu untuk menolong, menanggung kelemahan orang lain.
Dalam buku pelajaran ada 6 hal yang dapat dilakukan orang kuat untuk menolong orang yang lemah. Di sana dituliskan ialah dengan menanggung orang yang lemah, membangun orang yang lemah itu, lalu tetap memandang kepada Tuhan, membangun diri dalam firman Tuhan, lalu meminta keterlibatan Allah, campur tangan Allah dalam hidup kita, lalu menerima keadaan orang lemah itu. Ketika Petrus dan Yohanes melihat ada orang lemah yang harus mereka tolong, maka mereka melakukan apa yang seperti buku ini ajarkan dalam pelajaran kita. Menanggung orang yang lemah itu, memperhatikan orang yang lemah itu, lalu memberi semangat kepada orang yang lemah itu dengan menawarkan apa yang bisa mereka tolong. Lalu mereka minta pertolongan Tuhan. Lalu dengan firman Tuhan yang sudah mereka ada dalam hidup mereka dibangun, dan mereka melakukan apa yang mereka harus lakukan berdasarkan firman Tuhan, mengandalkan Allah dalam hidup mereka, dan menerima keadaan orang yang lemah itu dengan cara memegang tangan orang itu, lalu mengangkatnya, membantunya berdiri sehingga orang itu akhirnya dapat berjalan kembali. Pelajaran hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita, mari kita tetap menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Jangan pernah kita terpuruk dalam kesalahan. Jangan pernah kita lupa untuk kita tetap ada berakar di dalam Tuhan. Lalu kita tetap kuat di dalam Tuhan dengan selalu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat buat kita, sehingga kita mampu menjalani semua kehidupan ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih karena kami percaya Tuhan memberikan kami kelengkapan untuk kami bisa menjadi berkat, untuk kami bisa menjadi kuat, untuk kami bisa menolong mereka-mereka yang lemah. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap ada dalam Tuhan, berakar dalam Tuhan, dan tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga dalam hidup ini kami menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa menolong orang lain menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman berdiskusi di kelas masing-masing. Mari kita tetap kuat dalam Tuhan, melayani Tuhan apapun tantangannya kita. Ada banyak hal yang melemahkan kita, tetapi hari ini kita mampu untuk menjadi berkat buat banyak orang dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.